حين يكسمها تعطي على حسب الكسيان في الكسم يا رب بالمصطفى اللهم مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منحرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر بعفوك الدارين إن له صبرا متى تدعوه أهوال ينهزم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم لا يعلمنا ما سبحانك وتعالى بالسنة مع الشكر أينما كانوا مشاهد رب لنا غد إلى أن الله تعالى بدرجاته في الجنة ويرفعنا درجاته المعلوم في الدين والدنيا والآخرة ثم الفاتحة إلى آبائنا وأمهاتنا وبلادنا وجداتنا وأحبابنا وأولادنا وإخواننا وأخواتنا وأخواتنا وبالحق علينا وارزقنا بهذا في سبيلك وفي سبيل رسولك الذي تقبل له علمه الله علينا وفي هذا المصلى والمجلس ولنقص قصص ولأصحاب الحقوق علي إن الله تعالى يتبشانا ويتبشاهم بالرحمة والمغفرة وأن يرزقك السلام بدوام الاستقامة السهلة والمجال والربح وحسن الخاتمة بجاه حبيب الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا مجيب السائل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi ja'ala Ramadhana syahra siyam wal qiyam wa unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Thumma salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad walad Adnan wa ala alihi wa ashabihi min ahli at-tuqa wal 'irfan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, Bapak, para jemaah sekalian. Alhamdulillah, alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini Allah tentukan untuk kita sama-sama berkumpul di dalam satu waktu yang sangat dimuliakan oleh Allah, yakni peralihan antara maghrib ke isya, pada bulan yang juga dirahmati, dimuliakan oleh Allah, yakni bulan Sya'ban, di tempat yang paling penuh dengan kemuliaan, yakni musalla rumah Allah, dengan kegiatan yang juga sangat terhormat di hadapan Allah, yakni majelis ta'lim. Mudah-mudahan dengan segenap apa yang Allah berikan kepada kita dari nikmat hidayah, nikmat taufik, nikmat iman, nikmat Islam,
Mudah-mudahan Allah lanjutkan pada hari-hari mendatang kita. Amin ya rabbal. Sehingga kita harapkan mudah-mudahan mati kita dalam keadaan husnul khatimah. Sebab orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah adalah mereka orang-orang yang mendapatkan derajat, kedudukan, martabat, posisi dan porsi yang begitu tinggi di hadapan Allah. Betapa tidak, orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah, mereka bawa iman, mereka bawa amal saleh, lalu kemudian mereka dimasukkan oleh Allah ke dalam surga-Nya Allah. Dan mudah-mudahan keadaan itu Allah berikan untuk kita dan orang-orang terkasih tercinta. Amin ya rabbal. Para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salam istimewa spesial hangat ta'zim dari saya kepada seluruh para hadirin, wabil khusus tokoh masyarakat kita sekaligus ketua Musalla Al-Quba, yakni Bapak Haji Hermanto. Kita doakan mudah-mudahan beliau dan keluarga senantiasa sehat, berkah apa yang menjadi pencapaiannya Allah berikan kemudahan sehingga hajat-hajatnya terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh para pegiat lingkungan, pejabat warga, Bapak RT 08, Bapak Haji Ahmad Zunaidi, amin dong Haji, yang kebetulan tadi siap ya jadi lawan versus saya, Karambol sih orangnya baru tumben tapi ngalahin sekali, itu udah bagus. Alhamdulillah. Bapak LMK kita doakan mudah-mudahan ya para pejabat lingkungan kita Allah berikan kemudahan di setiap langkah. Amin ya rabbal. Dan untuk kita seluruhnya mudah-mudahan Allah berikan umur yang panjang kepada kita, Allah sehatkan badan kita, Allah berikan kesempatan untuk kita memaksimalkan nikmat Allah berupa Ramadan yang tinggal beberapa hari ke muka. Insya Allah kita akan songsong, kita akan jemput, kita akan sambut. Mudah-mudahan Ramadan kita berkualitas yang tinggi. Amin ya rabbal. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita sudah bincangkan pada 2 pekan yang lewat atau bahkan 3 pekan yang lewat, bahwa perjumpaan kita, gelaran majelis ilmu ini pada malam hari ini adalah yang terakhir sebelum kita sambut bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Karenanya dengan nanti saya tutup dengan salam, maka berakhirlah sudah mandat yang diberikan oleh pengurus Musalla Al-Quba untuk saya jalankan tugas ini sampai nanti kembali dibuka atas instruksi Bapak Ketua tentunya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi insyaallah pada bulan Syawal mendatang, dan Allah tetapkan semangat kita untuk hadir dalam majelis ilmu. Amin ya rabbal. Namun sebelum kita tutup dengan kalimat tawakuf, nantinya kita akan membahas sedikit tentang apa dan bagaimana persiapan Ramadan. Pak, Pak, jamaah, alhamdulillah. Orang bilang, orang bijak ya, punya ungkapan begini: tanpa persiapan sesungguhnya kegagalan sedang menanti. Apa juga kegiatan-kegiatan yang kita anggap itu ada nilai manfaatnya, memunculkan nilai maslahat untuk orang banyak, atau hanya sekedar untuk kita jalankan aktivitas dari rutin kita, maka perlu adanya prepare. Orang bilang bersiap-siap itu satu kemestian, satu keniscayaan. Sebab apabila ada satu kegiatan kita yang kita tidak preparekan lebih awal, maka sepertinya kurang puas kita dengan hasil apa yang tadi sudah kita tunaikan. Tapi dengan prepare, insya Allah paling tidak 50% di atasnya pun kita akan ambil, kita akan hasilkan. Itu kalau ada prepare, kalau ada persiapan. Nah, saat ini tinggal beberapa belas hari ke depan kita akan jemput bulan suci Ramadan. Sekarang tanggal berapa? 12. Berarti malam 13 ini, atau enggak, malam 14. Tadi ini kita awal Ayyamul Bait yang pertama. Bagi yang
menjalankan puasa sunnah ayyamul bid. Berarti malam ini sudah malam kelima ke? Iya. Betul nggak? Betul. Hah? Besok 14. Oh iya, besok nisfu. Malam 14 lagi. Malam 14. Ya, sekarang ini 13 nih. 13 tadi kita ayyamul bid, malamnya malam 14. Malam pertengahan juga sudah masuk malam pertengahan. Tapi belum tepat nisfu Sya'ban. Tinggal beberapa hari ke depan, insya Allah kita akan jemput bulan suci Ramadan. Orang Islam menganggapnya bulan suci Ramadan itu adalah bulan yang agung. Sebab ini keterangan dari Nabi. Nabi bilang saat berhadapan dengan para sahabat dan saat itu sudah masuk pada bilangan awal Ramadan, Nabi punya khutbah begini, Pak. Ayyuhan nas, qad adhallakum syahrun 'azim, syahrun mubarak. Nabi bilang, hai sekalian manusia, telah datang menyelimuti kalian satu bulan yang agung, bulan yang tinggi kedudukannya, bulan yang sangat disucikan, dimuliakan, dihormati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan itu disebut syahrul Ramadan, yakni bulan suci Ramadan. Kalau Rasul sudah sampaikan bahwa bulan itu yakni Ramadan adalah bulan kemuliaan, artinya adalah bagi orang-orang yang akan bersiap-siap masuk usianya ke dalam bulan Ramadan, maka persiapkanlah kegiatan-kegiatan yang mulia untuk menjemput bulan yang mulia, biar kita jadi orang mulia. Kan gampang aja, ikut prinsip Nabi. Role model kita dalam hidup ini siapa sih, Pak? Role model kita siapa? Pedoman kita siapa? Panutan kita siapa? Siapa yang kita idolakan di alam dunia ini? Rasul, nggak ada yang lain. Kalau ngambil prinsip Nabi, siapa orang yang pandai memuliakan sesuatu yang dimuliakan oleh Allah, maka orang tersebut pasti mulia di hadapan Allah. Gampang. Kemuliaan dari Allah itu ada 3 unsurnya. Ada manusia yang dimuliakan oleh Allah, ada tempat yang dimuliakan oleh Allah, ada juga waktu yang dimuliakan oleh Allah. Di bahasan banyaknya, panjang. Kalau kita kupas satu persatu setiap unsurnya, dia paling nggak 45 menit. Kali deh 3. Cuman kita ingin peringkas dan kita ingin detailkan pada soal waktunya aja. Siapa manusia yang paling mulia? Rasul, nggak ada lagi yang lain. Jangankan dari bangsa manusia, lintas ciptaan Allah aja yang paling terbaik, termulia, tertinggi kedudukannya di hadapan Allah, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dibandingin secara fisik, Nabi tubuhnya kecil dibanding dengan mentari. Gede nggak mentari? Gede. Rembulan besar nggak? Besar. Itu ciptaan Allah. Tapi berbandingnya dengan fisiknya Rasul kecil, tapi kemuliaan itu dikalahkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kedudukannya teratas. Setelah Rasul siapa? Ada orang tua ternyata, manusia yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau ada orang-orang yang memuliakan Nabi, orang yang memuliakan orang tua, maka hidupnya pasti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gampang tuh prinsipnya. Cuman kayaknya berat untuk kita jalani. Kenapa berat? Karena kemauannya yang kurang kadang-kadang kita. Atau paling nggak ngehnya kita yang kurang. Sadarnya yang kadang-kadang masih lost dalam kehidupan kita. Na'udzubillah. Setelah Rasul, orang tua, ada guru. Ada guru. Orang yang mengenalkan kita nih halal, nih haram, nih taat, nih maksiat, nih iman, ini kafir, ini hitam, ini putih, ini boleh, ini terlarang. Siapa yang ngajarin kita? Guru. Karena guru mendapatkan atau ulama mendapatkan kedudukan yang juga tinggi di hadapan Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. 2, Allah dongkrak citra kehormatan manusia. Yang pertama adalah orang beriman. Setelah beriman dia punya ilmu. Ya udah, kelak-kelik orang Betawi bilang. Adanya di atas, dia punya posisi. Rankingnya paling unggul dia. Kursinya paling utama tuh dia. Udah beriman, punya ilmu lagi. Tuh, unsur yang pertama adalah manusia yang dimuliakan oleh Allah. Rasul, orang tua, guru. Yang kedua, unsur yang dimuliakan oleh Allah. Siapa dia?
Unsur yang dimuliakan oleh Allah itu adalah tempat. Ada tempat-tempat yang paling dimuliakan oleh Allah. Dan kita saat ini berada pada tempat yang paling dimuliakan oleh Allah. Di atas muka bumi Allah semuanya yang lain. Ustaz, tapi mewah Mekah itu yang namanya White House. Gedung putih. Ada di mana itu? Hah? Kalau belum ada aja Mbak Pepe. Masa kalau belum White House? White House itu adanya di mana? F8 lagi. USA. Amerika. Ada di sono. Itu pusat kontrol dan kendali pemerintahan Donald Trump tuh. Donald Trump. Ya bukan Donald Trump aja, maksudnya presiden yang saat itu terpilih di Amerika. Dari John F. Kennedy ya, dari dulu itu. Dari Obama anak menteng juga kemarin. Orang katanya kepengen buat ke sana. Orang pengen ke ini yang tuh apa namanya Menara Doyong tuh. Bisa. Ya enggak? Yang dikit lagi pengen jatuh tapi enggak jatuh. Pengen cekrek. Enggak ada kemuliaan dari Allah. Nabi enggak katakan di situ Allah letakkan nilai yang paling terindah. Setiap anak manusia yang bisa sampai ke sono, Menara Eiffel kah dia? Enggak. Tapi orang kalau diletakkan kakinya masuk ke dalam rumah Allah, mushola, masjid, tempat-tempat yang baik menurut Allah dan Rasulnya, pasti mulia. Nabi yang bilang begitu. Inna buyutallahi fil ardi al-masajid wa inna haqqan 'ala Allah ay yukrima man zarahu fiha atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh di atas muka bumi Allah punya mahligai. Allah punya tempat-tempat yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah punya istana ternyata di muka bumi. Apa yang dimaksud dengan istananya Allah? Masjid dan musola ternyata. Wa inna haqqan, dan sungguh berhak atas orang yang masuk ke dalam masjid atau musola, maka aku akan parukan untuknya kemuliaanku. Jadi tanpa terkecuali. Allah titipkan kemuliaan. Sampai kapan kemuliaan itu kita dapatkan? Sampai kita bubar. Jadi sekarang nih dirasa atau nggak dirasa, sadar ataupun tidak, mau diakuin ataupun nggak diakuin, saat ini Allah sedang tuangkan nilai kemuliaan, nilai kebaikan yang banyak persis di atas kubur-kubur kepala kita. Selama keberadaan kita di dalam masjid sampai kita tinggalkan di masjid. Alhamdulillah. Makanya ketenangan kita yang kita bawa dari masjid, dari musola, kemudian kita pindah dari musola ke rumah tangga kita. Ke rumah kita, itu aura ademnya masuk dan menyebar ke setiap sudut ruangan yang ada pada rumah tangga kita. Enak tuh. Jadi bukan di sini doang kita dapatnya, kan kita bawanya masuk dalam rumah yang awalnya auranya nggak bagus, kan orang katanya banyak dedemitnya, ada penunggunya, ada uka-ukanya. Begitu kita iktikaf di dalam masjid, ya kata cuma beberapa menit doang. Begitu kita pulang masuk, wah ternetralisir dari hal-hal yang sifatnya mistik lah, inilah, itulah. Ustaz rumahnya angker Ustaz, ini ada penunggunya, samping gudang Ustaz. Emang agak lembab sedikit. Anak-anaknya saban maghrib aja nangis pun, padahal nggak ada yang cubit, padahal dia nggak lapar, pokoknya nangis kejer aja. Tuh ada penunggunya, tuh kayaknya ada setannya. Bapak ke masjid gak? Kagak. Musola Al-Quba cuma 6 langkah doang. Ke musola Al-Quba gak? Enggak, lo udah demi. La haula wala quwata illa billah. Gak demen setan sama orang yang pandai beriktikaf dan memakmurkan rumah Allah, gak demen. Gak mau bersahabat setan. La haula wala quwata illa billah. Masjid unsur yang kedua. Dan sekarang yang ketiga. Apa dia? Ada unsur yang sangat dimuliakan oleh Allah dalam kaitannya adalah waktu. Waktu-waktu yang dimuliakan oleh Allah. Kemarin di Rajab, bulan mulia. Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Tapi 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah ini kalah lewatnya dengan apa? 1 bulan yang paling mengungguli. Kalau Rasul penghulunya para nabi dan Rasulnya Allah, maka Ramadan menjadi penghulunya, jenderalnya.
Ya panglimanya di antara 11 bulan yang lainnya. Ramadan yang ranking pertama nih. Nah kita pengen dapat pahala banyak di dalam bulan Ramadan. Niatan kita cakep banget, mau ini mau itu. Agenda planning kita untuk dulang pahala di hadapan Allah banyak, dan itu cakep. Tapi nggak ada persiapan yang menuju Ramadan. Maaf deh, begitu sampai kita di pelataran Ramadan, hari pertama, hari kedua, sampai pekan pertama bulan Ramadan, udah nggak puguh lagu deh, salah tingkah kita, celingat, celinguk, teman kita, tetangga kita, udah sekali khatam minggu pertama, udah sekali khatam. Nah dia huruf aja belum dibaca, huruf juga belum dibaca. Lembaran dia punya Al-Quran belum kekebet, selembaran pun belum kekebet. Megang paling enggak kalau ada debunya, beceplok dong tangannya ada debunya. Ini debunya masih utuh. La haula wala quwata illa billah. Nah, oleh karenanya, apa langkah persiapan kita menuju Ramadan? Ini baru namanya tarhib Ramadan. Ini namanya sambut Ramadan. Jangan hanya kegirangan kita, kesukacitaan kita, keriangan kita menuju Ramadan cuma bikin silang di almanak kita doang, di kalender doang. Hitung mundur. Ya, siapa juga bisa hitung mundur doang. Orang dikit lagi pengen gajian juga hitung mundur. Itu mundur doang, dikit lagi 4 hari lagi Ramadan, 3 hari lagi Ramadan, 2 hari lagi Ramadan. Yes, perdana raweh 1, 2, 3 kesononya nggak ada istiqomah, persiapannya kurang. Yuk kita siap-siap tentang Ramadan. Apa yang kali pertama harus kita siapkan? Nggak ada persiapan yang jauh lebih penting untuk dikedepankan pada soal persiapan itu, melainkan adalah nilai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak tanya, kira-kira Ustaz apa alasannya? Antum bilang harus iman lebih dulu yang disiapin. Itu modal namanya. Modal. Kalau modal kira-kira adanya di depan atau di belakang? Modal harusnya adanya di muka dong. Namanya modal adanya di mana? Di muka. Kalau di ujung itu namanya hadiah, bonus setelah kita cakep kerja. Tapi kalau modal adanya di awal, di muka. Iman itu modal untuk kita jemput Ramadan. Kenapa demikian? Kita sebutnya iman adalah modal, sebab iman adalah yang kali pertama diseru oleh Allah sebelum datang perintah untuk orang Islam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Detailkan lagi Ustaz, rincinya ada di Suratul Baqarah 183. Ini ayat semuanya kita udah pada hafal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah seru nih, Allah seru. Yang Allah panggil siapa coba? Sasaran yang dituju oleh Allah, yang ditargetkan oleh Allah siapa? Hei orang-orang beriman. Nggak dipanggil. Hei Pak Haji Hermanto. Hei Pak Ade yang jauhan dikit dari RW 2. Hei Pak Haji Yoyo. Hei Pak Pepen yang lompat sekali langsung masuk ke pelataran musola, rumahnya saking dekatnya. Nggak dipanggil, person kita nggak dipanggil, profesi kita nggak dipanggil, kasta kita nggak dipanggil. Yang dipanggil ternyata iman. Kalau iman lintas profesi, lintas usia, lintas gender. Sejauh orang yang punya iman saat dipanggil oleh Allah pasti dia nyawa. Dia buka telinganya, dia buka juga hatinya, siap menerima instruksi dari Allah. Kenapa? Terpanggil imannya. Jadi untuk kita fahami kutiba alaikumusiyam ay furida, diwajibkan atas kalian berpuasa hanya untuk orang beriman. Yang nggak beriman nggak usah repot-repot, besok ikut sahur nggak usah. Kalau nggak beriman nggak usah repot-repot, nggak usah. Dan karena akan sia-sia doang. Itu ikut tahan haus juga, rongkongan kering iya, lambung juga kosong, jalan lemas, bibir kering pecah-pecah, ikut sahur, orang lagi ngantuk-ngantuknya, mata kita sampai pelik banget, lengket banget kita angkat, betul? Dibangunin sahur, iftar lagi, makanan ada padahal, tapi kenapa diskorsing kita nggak boleh ngunyah? Karena nggak ada iman, nggak usah repot-repot, udah makan aja buka aja.
Tapi kalau punya iman maka ayo dengarkan apa perintah Allah. Ternyata diwajibkan kita oleh Allah untuk berpuasa. Seperti apa? Seperti orang-orang sebelum kita yang sama-sama ajaran agamanya adalah tauhid, mengesahkan Allah. Mereka juga puasa, kita puasa, mereka puasa. Mereka lapar, kita lapar nggak? Lapar. Mereka haus, kita haus. La haula wala quwwata. Bahkan ujian kita soal puasa nggak sebanding dengan ujian dari para sahabat tempolan. Saya mau tanya nih, mau sama bapak-bapak nih. Kira-kira perang Badar terjadinya kapan? Ramadan. Sahabat kira-kira saat lagi perang dia masih puasa kan? Puasa. Kan ujiannya beda tuh. Apalagi yang namanya Ramadan itu dari sisi bahasa linguistiknya itu. Ramadan itu artinya membumi hanguskan, membakar. Makanya umumnya Ramadan itu di belahan Jazirah Arab, Dual Arab atau Liga Arab itu memiliki daya suhu yang sangat ekstrim panas. Saya pernah ngerasain Ramadan Mesir paling cakep 41. Tapi kemarin musim panas lagi jadi petugas haji dari Kementerian Agama PPIH Arab Saudi. Puncaknya klimaksnya kan 9 Zulhijjah tuh Arafah tuh Pak Hamanto. Itu sampai 49 Pak. 49. Kita punya jamaah haji tuh dia bawa apa itu? Kanebo dicelupin, dia taruh aja di kepala. Tunggu nggak sampai 10-12 menit. Kering tuh kanebo. Kaku tuh kanebo. Masya Allah. Dan kita kadang-kadang berapa kali kita ketemu Ramadan, paginya mendung, siangnya deras, sorenya juga jadi adem, ya, malamnya enak yang mulai tarawih kita. Betul Pak? Ya Allah, ujian kita tuh. Kita puasa, mereka juga puasa. Yang dituju apa? Yang dituju adalah la'allakum tattaqun. Dengan puasa membawa diri kita, pribadi kita menjadi person yang bertakwa, jalan perintah Allah, mampu menjauhkan diri kita dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah iman. Awas, hati-hati. Iman kencengin dulu nih, sebab dia modal. Sebab dia modal. Allah nggak akan berikan kewajiban bagi setiap manusia kalau tuh manusia belum hidup dulu. Sehingga kalau kita lihat iman ini diumpamakan oleh para ulama adalah nyawa dulu. Orang kalau misalkan ada iman dia bernyawa. Dia bernyawa. Orang kalau dia bernyawa dia hidup. Kalau dia hidup dia mau nyembah Allah itu pilihan, atau dia tinggalkan penyembahan untuk Allah itu juga pilihan yang lain. Makanya orang laki kalau pengen ngambil bini, ya ngambil bini. Kan ada 4 tuh yang ditawarkan oleh Nabi ya. Ada 4. Tunkahul mar'ah di arba. Dinikahinya seorang perempuan. Termnya konteksnya adalah orang Islam. Apa yang pertama? Li jamaliha wa li nasabiha. Dari dia punya perawakan cantik. Ya enggak? Yang paling ujung, yang paling ditekankan oleh Rasul apa? Din, agama. Buat apa cantik, tinggi, bersih, putih, lehernya jenjang. Dia punya alis bak semut beriringan katanya. Oh ilah, saya kalau udah main-main kata, witis, semutan pokoknya perempuan deh. Insya. Tapi ternyata kita deketin. Apa keyakinanmu? Saya Buddhis gitu. Udah nggak jadi apa namanya pilihan, ya nggak jadi pilihan. Tapi biar kata tibang-tibang mukanya, ya dibilang bantet deh. Ya, kalau kata pesek begitu emang bukan orang Arab. Terus kalau dikata putih juga enggak, cuman hitamnya hitam manis, persis kayak obat batuk begitu, hitam manis ya enggak, hitam tapi manis. Tanya apa agamanya? Saya seorang muslimah. Boleh itu dipertimbangin tuh. Sebab dikalahin segala sesuatu. Iman nih, makanya iman. Iman harus kece dulu. Pokoknya sebelum Ramadan dandanin. Kalau iman kita masih cemong-cemong dengan apa? Nih, yang paling parah nih, tindakan syirik kepada Allah masih ada. Pada praktek-praktek kegiatan kita hari-hari,
Sementara kita dikit lagi mau menjadi tetamunya Ramadan, maaf, ribuan kali maaf. Siap-siap gagal ente. Meskipun Ramadan ente habiskan dari hari pertama sampai hari ke-29, atau bahkan diistiqmalkan, dilengkapi, digenapi bilangan Ramadan tersebut menjadi 30 hari. Tapi maaf, Allah nggak berikan titik kemuliaan pada orang tersebut. Kenapa? Karena imannya masih iman yang imitasi, masih suka menduakan Allah. Kita lihat, ini kitab rujukan kita. Ada hadis Nabi bilang begini, Raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakha qabla an yufarala. Betapa kasihannya manusia punya nasib, kata Nabi. Malam banget dia. Nestapa yang dirasain, musibah, petaka ia akan dapat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sebabnya? Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala berikan dia kesempatan untuk usianya mencicipi nikmatnya Ramadan. Orang muslim yang lain masuk ke Ramadan, dia juga masuk ke dalam Ramadan. Begitu manusia yang lain keluar dari rahim Ramadan, dia juga sayonara dengan Ramadan. Kesiannya di sini nih titiknya nih. Qabla ayu farola, dia jumpai Ramadan, tapi dia nggak dapat satu ampunan pun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia masuk ke dalam bulan Ramadan seolah-olah permadani karpet diberikan oleh Allah, digelar oleh Allah, tapi dia nggak dapat sedikit pun fadilah dan keutamaan Ramadan. Dosanya utuh, kesalahannya nggak dihapus oleh Allah, kemaksiatannya nggak ada di tipek-tipeknya acan malaikat. Sama sekali. Di keterangan Nabi, kan ngeri nih kalau begitu. Dan orang yang bijak seharusnya memunculkan pada hati, jangan-jangan gue nih Ramadan yang lewat begini, kan gitu. Harusnya khawatir dong. Mendingan kita khawatir daripada still yakin aja, udah paling keren gitu. Berapa banyak orang yang udah paling yakin, amalnya baik, amalnya bagus, begitu bagi rapot. Ya kan kalau hidup bagi rapot itu cuma sekali. Betul nggak? Kayak anak-anak sekolah, kalau anak-anak sekolah bagi rapotnya semester 1, semester 2. Ya orang dulu sampai 3, 4 lagi jatuh bulan. Betul. SR dulu ya, sekolah rakyat, bagi termantul. Bantis ya, sekolah rakyat dulu ya. SD juga. Bagi rapotnya enak berkali-kali. Giliran yang merah-merah, nanti kita benahi untuk yang selanjutnya. Dan bagi rapot dunia, ya Allah iya. Kan saya jamaah mulu ya. Kan Ramadan saya puasa mulu ya. Infak sedekah kan saya keluarin ya. Kan saya umrah, kan saya haji. Kok nilainya 4, 3, bahkan ada yang jebot. Kalau gitu ulang, ada yang ulang cerita dunia gitu. Nggak ada cerita begitu. Sekolah bisa remedial, hidup nggak bisa remedial. Hair gitu katanya dulu. Apa? Hair, nggak bisa remedial, hair nggak ada itu. Kan banyak orang itu, mendingan kita khawatir, takut. Makanya setiap ibadah kita harus disertai dengan 2. Harap, jangan lupa cemasnya. Iya enggak? Harapnya kepada Allah ya mudah-mudahan diterima sama Allah. Tapi cemasnya, coba lihat, adakah kekurangan dalam ilmu kita sehingga ilmu kita nggak menunjang diterimanya ibadah kita. Artinya ibadah kita nggak ada ruhnya, nggak ada ruh. Siapa sih manusia yang kepengen banget tidur sama manusia yang lain, yang dia senengin, yang dia demenin, tapi itu manusia udah nggak ada ruhnya. Kemarin Marisa Haq meninggal dunia ya. Pak Haji Hermanto kira-kira Marisa Haq cantik nggak? 9 ya, 9,5 kali ya, 9,5. Nah sekarang kira-kira mau nggak pelukan ame gundukan mendiang Marisa Haq? Mau nggak tidur sebelahnya? Nggak kebayangin, ruhnya udah nggak ada ya. Amal begitu juga, fisik sebuah ibadah begitu juga. Dilihat sama Allah, ilmunya nggak ada ruhnya pada sebuah fisik amal. Makanya nggak ada harganya, nilainya di hadapan Allah nggak ada. Agar kita nggak begitu, maka kita harus perhatikan apa maksud dan tujuan Nabi mengucapkan uraian kalimat sabda. Ada orang yang masuk ke dalam bulan suci Ramadan, tapi ternyata dia nggak dapat ampunan. Padahal yang kita tahu, Ramadan itu 10 pertama Allah gelar rahmat kasih sayang Allah. 10 yang kedua pertengahan Allah kasih apa? Ampunan, maghfirah. Rahmat pertama, maghfirah yang kedua, yang ketiga ikun minan nar.
terbebas, terhindar dari petaka api neraka. Ramadan artinya tadi yang terselip di tengah-tengah adalah adanya maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini manusia yang disinyalir oleh Rasul nggak dapat satupun ampunan dari dosanya. Ternyata saat saya ngaji, saya belajar, saya tuntut ilmu, dan saya punya syekh sedang menerangkan ini hadis di Masjid Sayyidina Husain, depan Masjid Jami Al-Azhar. Jalannya namanya Jalan Darrosa, Kairo, Mesir, tempo lalu. Saat itu ada orang Pakistan bertanya kepada saya, "Ya Syekh, siflan, berikan sifatnya kepada kami. Ini orang kan kesian banget nih, padahal dapat Ramadan. Ramadan loh Pak. Ramadan zaman Nabi Allah Adam." Saya tanya, Ramadan zaman Nabi Allah Adam, ada nggak kira-kira Ramadan? Bulan Ramadan ada nggak sama Nabi Adam? Ada. Waktu udah diciptakan, sebelum manusia diciptain. Di zaman Nabi Allah Idris ada, Musa ada, Ibrahim ada, Ismail, Ishak ada, Yakub, Zakaria, Yahya, Isa, Nabi Muhammad ada Ramadan. Tapi kemuliaan Ramadan bahkan disertai dengan Lailatul Qadar yang hanya dikhususkan oleh Allah untuk umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kan khusus banget nih kita di mata Allah nih, umat Nabi, ya kan? Tapi kenapa orang itu kesian banget? Padahal udah masuk usia ke dalam bulan Ramadan, tapi nggak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kemudian kita punya syekh, kita punya guru memberikan penjelasan. Ternyata jawaban beliau adalah mereka adalah orang-orang yang di dalam bulan suci Ramadan belum bertaubat secara nasuha kepada Allah disebabkan dia suka masih melakukan tindakan syirik. Anak sekarang bilang syirik nih, nggak ada obat pokoknya di hadapan Allah, nggak ada ampun pokoknya di hadapan Allah kecuali taubatan nasuha. Benar-benar tinggalin semuanya. Apa yang dikatakan keris, kayak wah ini pusaka dari datuk saya Ustaz, saya nggak mungkin ngebuangnya. Kalau saya ngebuang, saya bakalan kualat Ustaz. 7 turunan nggak bakalan dapat rezeki Ustaz. Gila lo adain tandingan Tuhan selain Allah. Nggak ada makhluk yang memiliki sifat dua, mendatangkan manfaat, menolak mudarat, nggak ada. Itu cuma sifatnya Tuhan kepada kita makhluknya, ciptaan Allah. Oh ini kalau nggak pakai nih cincin, jangan kesandung mulu. Katanya aja lo nggak ngelihat, adik-adik lu kan depan muka, lo nggak ngelihat, lo kesandung dong, betul? La haula wala quwata. Coba hal-hal yang suka masih percaya kayak klinik ini itu, jangan bahaya. Tapi pokoknya dikit-dikit orang pintar. Ngapain sih dipanggil juga orang pintar? Apa sebabnya? Kita nipu. Yang datang pada bodoh soalnya. Gampang banget tuh jawaban. Dukun dikata orang pintar, profesor enggak dia. Betul. Jenjang pendidikannya kadang-kadang juga enggak. Orang bodoh yang datang. Ayo dong Mbak, ini Mbak, saya baru buka usaha Mbak, kayaknya langsung ditutup nih Mbak, sebelah saya nih Mbak. Masa tiba-tiba saya punya masakan tiba-tiba basi aja Mbak, padahal baru saya masak jam 7 Mbak, saya saji kira-kira jam 9an Mbak, orang datang jam 10 beli dagangan saya, kok katanya udah langsung basi. Saya cobain, emang benar basi Mbak, kayaknya ada yang jahilin nih Mbak nih. Mbak, bukan digelar sejadah, bangun sepertiga malam bagian terakhir, dia ngadunya sama Allah, yang didatengin Mbak, kirim balik nih Mbak kalau begitu. Yang musil kita jahilin balik nih Mbak. Mau kata si Mbak, mau, ya udah cari ayam cemani. Ayam cemani. Tapi mahal tuh. Mahal 75 juta sekor. Nyari Yesus. Nyarinya loh. Budak-budak. Cemani. Yang hitam tuh, darahnya juga hitam katanya. Ambil itu, cari itu. Potongnya di sini. Tapi kita tanam di sini tahun ini. Man ata kahinan, Nabi yang kata, siapa orang yang mendatangi dukun, kemudian dengan mengangguk dia mengiyakan bahkan meyakini menjalankan apa yang disarankan oleh si dukun tadi, maka Allah tidak akan pernah menerima, akan ditolak selama 40 hari dia menunaikan ibadah sholat. Nih yang bikin bingung malaikat nih, lo sholat juga tapi lo datang ke mbah juga, gue heran sama lo. Malaikat bingung, dikit bingung mana? La haula wala quwata. Nah kalau ada orang
orang yang demikian, keganggu keimanannya, syirik masih dia lakukan, tapi dia mau ketemu dengan Ramadan, sebelumnya dia nggak mau istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak taubatan nasuha, demi Allah, fa habitat a'maluhu. Apa yang dia kerjain di dalam bulan suci Ramadan, dia cuma dapat kesia-siaan diri. Sehebat apapun dia punya amalan, segunung Uhud dia punya, dia tumpuk, dia dulang pahala sebanyak-banyaknya. Kuantitas dia kejar, kualitas bahkan juga dia perhatikan soal fisik ibadahnya. Tapi maaf, ribuan kali maaf, dia masih terganjal, terjegal, terhalau dengan apa? Nih yang gak ada obatnya, tindakan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Ini orang-orang yang gak pandai mengamalkan ayat kedua suratul Ikhlas, padahal dihafal. Allahus Samad. Ya Allah, tempat kita bersender, cantelan kita cuma Allah, pokoknya apa-apa Allah, dan gak boleh ada ucapan-ucapan dan kalimat-kalimat kita yang bahkan mengalahkan zatnya Allah. Iman yang pertama ternyata bukan apapun. Setelah iman baru bisa ikut semua. Kita tuh punya amal ibadah apa aja, sejauh iman kita kokoh kuat, ibadah puasa kita diterima Allah. Salat kita yang nantinya akan tanha 'anil fahsya'i wal munkar, jadi perisai, jadi tameng buat benteng kita dari apa? Perbuatan keji dan munkar. Karena iman kita baik, bagus. Iman kita, iman yang hakiki, yang sejati, nggak terkontaminasi, nggak campur dengan hal-hal tindakan syirik. Nabi lagi bilang, ijtani was-sab'al mubiqat, awas hati-hati, ada nilai kebinasaan yang akan diserang oleh 7 perkara kepada kehidupan manusia. Yang pertama apa? Asyirku billah min akbaril kabair, dosa paling besar di hadapan Allah, nggak ada yang lain. Sebelum korupsi, sebelum perzinahan, sebelum menuduh wanita yang suci yang sudah menikah melakukan tindakan perzinahan, sebelum yang lain-lainnya, asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di awal saya bilang, asyirku billah nggak ada obatnya, nggak ada obat. Kalau nggak benar-benar taubatan nasuh, kalau dibaik iman kita, baru enak jalanin yang lain. Ibadah-ibadah apapun, insya Allah sedap paling deh, insya Allah. Dan karena imanlah yang disebut oleh Nabi sebagai pancangan kita untuk melakukan ibadah puasa. Penyanggahnya ini, penopangnya, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bukhari Muslim bilang begitu. Lain riwayat bilangnya man qoma ramadhana, karena Ramadan isinya pagi hari, siang hari, petang hari kita puasa, malamnya qomah qiyam, artinya tarawih, artinya tahajud, semua rangkaian ibadah sholat sunnah di malam hari kerjain. Itu adalah lakonan bulan suci Ramadan. Siapa orang yang berpuasa, siapa orang yang berqiyamul lail pada bulan suci Ramadan, maka sandarkanlah dengan 2 kaki. Apa dia? Imanan. Itu iman kepada Allah. Perintahnya perintah dari Allah. Maka orang yang beriman harus mengucapkannya apa? Kalau ada perintah Allah, sami'na wa ata'na. Kami dengar, jalan gas ya Allah. Nggak pakai nimbang-nimbang kalau Allah udah perintah. Ya, kira-kira baik nggak ya? Bagus nggak ya? Puasa Ramadan sebentar ya, kita analisis dulu ya dari sisi medis. Nggak perlu. Rasul yang udah bilang, sumu tasihu, puasalah kalian, maka kalian akan mendapatkan nilai kesehatan pada tubuh kalian. Dengan apa? Puasa. Makanya apa-apa dokter mau melakukan tindakan atau bedah atau operasi, apa yang lebih dulu disarankan kepada pasien? Puasa. Mau lihat sejauh mana dia punya nilai kadar gula nih dalam tubuhnya, GDS, gula darah sewaktu, puasa. Coba, nggak perlu lagi timbang-timbang nih, bagus nggak kira-kira kalau misalnya kita konsumsi minuman khamr, kenapa kok dilarang gitu? Dah, semuanya udah saintis, semuanya sudah mengungkap itu. Apa yang diperintah oleh Islam, apa yang dilarang oleh Islam, pasti ada nilai manfaat dan juga menghindarkan mudarat bagi sang pemeluknya. Artinya kita umat Islam, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kita kembali. Kalau sudah iman, wahisa, kaki yang kedua, kita jalankan ibadah puasa Ramadan ini dengan apa? Dengan yang namanya berharap kepada Allah
imbalan pahala hanya dari kau. Jadi bukan dari pujian bos kita puasa. Aku puasa, masa saya RT8 semuanya puasa, gue sendiri yang gak puasa. Hah? Lalu jadi omongan, gue puasa itu namanya bukan ihtisab. Bulan lillahi ta'ala. Aku lagi PDKT nih sama wadon nih. Oh, mertua gue ngurus musola nih. Kalau begitu, gue puasa biar dapat nilai plus di mata. Nggak bisa, itu bukan ihtisab namanya. Ya, la haula wala quwata illa billah. Kalau kita udah iman dapat ihtisab udah dapat, maka apapun kita akan jalankan dengan mudah. Dan orang berhasil puasa bisa tahan haus, lapar, kendali nafsu. Itu bukan karena memang dia jago nahan lapar, bukan. Tapi imannya yang kuat, menopang nilai ibadahnya. Tapi kalau orang nggak ada iman, tapi mau juga puasa, lihat deh Pak. Dia iftar, wah iftarnya cakep banget, menunya apa? Bala-bala ada, tempe ada juga, lontongnya nggak betul nggak ketinggalan, bihun, kolak. Sambalnya itu sambal kacang aren di atas bihun itu enak nggak? Udah paling enak bener. Kadang-kadang kalau dapat undangan iftar di gedung-gedung mewah tertinggi, orang-orang kaya gitu, yang mau cari bakwan juga, ini gorengan juga bisa. Iya, ada banyak itu padahal. Bahkan kuenya yang nggak kenal di Pajajaran kita nggak kenal. Iya namanya Melayu ya gitu deh, ya. Tapi adanya begitu. Kamu cari nggak ada gorengan, nggak ada tempe, nggak ada ini. Itu udah enak. Menu pada saat dia sahur, la ilaha illallah. Menu saat dia pada sahur Ramadan, menunya tongseng kambing ya. Ajib nggak kira-kira? Ajib tongseng kambing, masya Allah. Tongseng kambing itu yang sayurnya itu. Lauk yang lainnya gurame asam manis. Enak nggak? Udah kambing, gurame lagi. Gurame ada asinannya juga. Nasinya biryani. Hah? Nasinya biryani. Minumnya 4 warna. Apa aja juga. Wah, pokoknya serba leks gitu. Ternyata ada penutup buahnya juga. Musangking disediakan. Musangking. Pernah nggak ngerasain bang Jina musangking? Hah? Pernah dengar dong? Rasa udah pernah belum deh? Hah? Ada bawa petruk ya enggak? Lampung. Nih, musangking juga, masya Allah musangking. Hah? Montong. Gak enak bayarnya. Oh begitu makan, sepiring mentung, ambil nasinya, sampai nunjuk, ukuran cinek persis. Sepiring bawahnya kertak-kertak, saking kuat lubangnya begitu. Dimakanlah habis. Kan nggak ada iman, 9:30 dicarikan koprak. Nggak ada iman. Jadi ukurannya orang berhasil, orang sukses bisa kendalikan hawa nafsunya, bahkan laparnya nggak dikasih sama Allah, titipan rasa. Lapar kan makhluk Allah, betul nggak? Kenyang makhluk Allah. Jadi yang nyiptain adalah sang pencipta Allah. Orang kalau dengan iman begitu, kan pernah dengar Rasul makan 3 butir kurma dalam 1 hari di hari Ramadan. Tapi yang Rasul lakukan padat kegiatannya Nabi cuma 3 butir kurma. Makan nggak? Makan kata Nabi. Orang RT8 belum makan, belum kena nasi. Makan 3 kali. Bukan 3 kali. 3 butir kurma. Ame apa? Laban susunya Nabi. Kegiatan Nabi selama bulan suci Ramadan, masya Allah. Tapi karena ada iman, topangannya iman. Enak jadi. Lapar gak Allah ciptain untuk dilambungin Nabi. Rasa haus begitu, nggak jadi satu keluhan. Kadang-kadang kita gini, awas yang masih aktif kerja ya, maaf bukan yang pensiun ini, yang masih aktif kerja, jangan sampai ente benturin kewajiban yang satu dengan kewajiban yang lain. Kewajiban yang satu dimaksudkan ini adalah maksudnya ibadah puasa Ramadan, yang satunya lagi cari nafkah. Sehingga apa? Kita korupsi waktu oleh bos kita. Waktunya jam 1 kita harus kerja lagi, kembali ke meja kantor lagi, beresin semua tumpukan kertas di atas meja kantor kita. Akhirnya kita goler-goleran di musola kantor kita.
Bos juga tahu kita lagi puasa Ramadan. Masalahnya bukan bos tahu. 30 menit yang ente terima yang seharusnya gaji itu atas dasar ente keluarkan kewajiban dengan ente bertenaga pada saat ente berpuasa, tapi itu ente nggak keluarkan, tapi gajinya tetap. Itu yang disebutnya dengan korupsi waktu. Baik-baik. La haula wala quwwata illa. La haula wala quwwata illa. Pansil semua kayak gitu. Ya. Tinggal beberapa doang. Ada juga paling yang usaha, pelaku usaha. Kita doain yang paling usaha, mudah-mudahan Allah makbul. Amin. Ya Rabbal. Dan yang terakhir, ya, yang terakhir setelah iman, ihtisab, baru nih. Itu tadi itu secara vertikal. Kita tahu. Sekarang ini jalinan kita secara horizontal sesama kita. Yang enggak kalah pentingnya dengan jalinan kita kepada Allah. Ustaz kok bilang begitu? Kan jalinan kita kepada Allah penting betul. Nggak ada yang lain, tapi nggak kalah penting jalinan horizontal. Kadang-kadang yang menjadi penghambat manusia masuk dalam surganya Allah ternyata bukan rahmannya Allah, bukan soal ghafarnya Allah. Justru sekali kita melakukan tindakan dosa sejauh bukan syirik yang tadi saya katakan, Allah berkenan memberikan ampunannya kepada kita. Karena Allah punya sifat ghafar, Maha Pengampun, Tawwab, menerima taubat, Afu, Maha memaklumi. Itu Allah. Tapi kalau manusia punya kesalahan dengan manusia yang lain, kita nggak punya sifat seperti sifatnya Allah. Ghafar, Tawwab, Afu. Makanya kadang-kadang yang paling sulit untuk kita urai persoalan kita adalah bukan kepada Allah, tapi kepada manusia, sesama manusia. Kurang hebat apa? Rasul pimpin para prajurit-prajurit pilihan Nabi pada saat perang Badar, dan mereka orang-orang yang mati dapat pahala syuhada, pahala syahid pada perang Badar. Tapi apa nyatanya? Nabi belum berani untuk mensolatkan jenazah kalau belum muncul seseorang yang menjadi penjamin hutang piutangnya ini jenazah. Meskipun mendapat pahala syahid, Rasul belum berani. Kenapa? Penghambatnya adalah hak adami, hak kepada sesama. Itu yang berat. Nggak bakalan maafin loh, sampai mati gue bawa. Tuh, itu yang berat tuh. Tuh yang berat tuh, ya Allah. Sampai mati. Ayo deh, ini hari baik nih, besok Ramadan deh. Paling nggak malam nisfu Syaban nih, kita maaf-maafan sama dia. Ketemu deh yuk, ketemu. Oh enggak mau ketemu. Jangan kan gue ngeliat mukanya. Gue ngeliat bayang-bayangnya di gue udah. Oh, orang kalau udah gede angkot kan begitu. Adat nih deh. La haula wala quwwata. Itu yang bahaya. Apalagi kalau dia sampai janjian, ketemu loh di pengadilan Allah. Iya, gue jabanin. Dia nggak tahu begitu krusialnya keadaan seperti itu. Padahal kalau dia pengen saling damai, saling islah, saling mengurai, bahasa anak-anak sekarang, kelingking ketemu kelingking, baik, itu jauh lebih baik dia hidup bertahun-tahun lagi pulang sama Allah, tapi dengan permusuhan, mendingan dia hidup sehari tanpa adanya musuh. Makanya orang tua dulu dia sering bilang begini, musuh atau kebanyakan, temen 1000 orang. Cakep tuh ya, temen 1000 orang. Musuh atau kebanyakan. Atau kan bilang terkecil tuh. Nol nggak ada kima, nol nggak ada price ya, nggak ada harga. Nol tuh nggak ada. Satu itu baru bilangan paling terendah. Kan kalau di bilangan matematika begitu algoritma. La haula wala quwwata. Kalau sudah baik kita kepada Allah baik, pada sesama kita juga nggak patah, maka insya Allah kapanpun Ramadan datang pasti kita sudah siap untuk menjemput Ramadan. Oleh karenanya yuk sama-sama kita bebaskan hati kita dari hal-hal yang sifatnya menjadi silang dada kita kepada saudara-saudara kita, yang menjadi sesuatu yang menghimpit pada batin kita. Lepaskan dendam kesumat, iri hati, dengki, hasud kepada saudara-saudara. Ucapan saya tolong disambut dengan ucapan Bapak yang juga keras, lantang. Ya, ikutin saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. وأشهد أن محمدا رسول الله. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad اللهم صل على سيدنا محمد wa ala ali sayyidina Muhammad. وعلى آل سيدنا محمد. Ya Allah, Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Tuhan kami, malam ini, detik ini, kami berikrar, kami berikrar, kami menyatakan bahwasanya kami memaafkan, mengikhlaskan, meridhokan kesalahan, kekhilafan, kekeliruan, bahkan tindakan penganiayaan terhadap kami yang dilakukan oleh saudara kami, tetangga kami, masyarakat kami, jamaah kami, teman kongko kami, baik secara ucap mereka maupun sikap mereka, yang kecil maupun yang besar, yang sengaja ataupun tidak sengaja, di hadapan kami atau di belakang kami. Dengan ini kami nyatakan, ya Allah, kami pulihkan, kami halalkan, kami maafkan, dan kami relakan. Walhamdulillahirabbil alamin. Jadi hati kita bersih, sebab Ramadan terlampau suci untuk dimasuki oleh orang-orang yang hatinya masih kumuh, kotor dan jorok. Sebab Ramadan ini suci, kan makanya disebut bulan suci Ramadan. Orang yang hatinya kotor, tetamu peserta Ramadan yang datengin dengan berbagai macam penyakit-penyakit dan virus batin akan ditolak oleh Ramadan. Ini nggak matching untuk kita, ya. Ini nggak matching buat gue. Ini sehingga selaras dengan hawa gue, dengan nafas gue, dengan serasi, ditolak oleh Ramadan. Nah, itu adalah kesalahan orang lain kepada kita. Dan itu ikrar, kita ngapain, ya. Sekarang ada satu lagi nih, dan ini yang menjadi kewajiban kita. Tadi kita memaafkan, itu hak kita. Makanya saya ajak lebih awal. Sekarang kewajiban yang lebih parah lagi. Apa dia? Kelakuan kita sama yang lainnya. Justru kita yang pelakunya. Gimana caranya? Gak bisa ikrar kayak begini. Datengin rumahnya, angkat telepon, cari kontaknya, bel dia. Ji, sehat Ji? Iya. Tumben lo telepon gue. Tuh dia, dikit lagi Ramadan. Dede deh, gue juga capek deh bertahun-tahun melo begini. Ya enggak? Jadi kita dari nol lagi deh. Oh jadi begitu. Lo nggak mau lanjutin? Udah, lo anggap gue kalah jadi. Lo anggap gue ngalah juga nggak apa-apa, terserah lo pokoknya. So gue ngaji katanya nggak bakalan bisa diterima Ramadan kalau hati kita masih ada silang sengketa begini. Oh begitu, iya, iya udah ya, maafin gue ya, iya, halalin, iya udah, cukup, nggak cukup. Ternyata kalau ada sesuatu yang pernah kita ambil dari barang nih, kan orang tiba-tiba begitu aja, kayak kita pas lagi halal bihalal, maafin ya, lahir batin ya, minal aidin ya, minal aidin. Kalau kita nggak bilang jam tangan lo masih emang gue yang kentip kemarin, nggak bakalan dimaafin ya kayak begitu. Kenapa? Masih ada tipu daya. Maafin ya iya. Maafin soal apa? Nih, masih ingat nggak? Ini gue nih, makanya gue bilang maaf. Balikin kalau ada sesuatu yang masih sama kita dan itu haknya orang lain, kasih ke dia. Ya, maafin ya. Kenapa? Ya, pokoknya maafin aja. Nggak bisa begitu. Kenapa? Ternyata sejauh ini yang sebaring isu tudingan yang keji kepada masyarakat sekitar RW 01, makanya lo akhirnya dikucilin, ternyata gue. Nah, kan tinggal dia tuh punya hak, mau maafin apa enggak? Ya enggak? Yang penting kita udah minta maaf. Ustaz, tapi dia begini hari kamu mau ngasih maaf sama saya, Ustaz, itu hak dia. Cuman Allah bilang, asal tahu nih, yang susah dimintain maaf sama saudara nih. Kata Allah dalam hadis qudsinya, aku ini adalah zat yang maha memaafkan. Apabila ada hamba-hambaku yang saudaranya meminta maaf, tapi dia haramkan kata maaf untuk saudaranya, maka kata haramku pun atas dirinya. Allah yang gak maafin dia. Mau cari mana itu? Ya, hebat konsep Islam ini. Ya memang datangnya dari Allah, gak ada kekurangan, gak ada keterbatasan. Sebab yang memproduksi adalah Tuhan yang tanpa batas. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebagaimana yang tadi sudah saya sampaikan pada mukadimah, ini adalah kali terakhir kita berjumpa, kita adakan dan gelarkan ini kajian majelis ilmu di bawah bidang ubudiyah dari DKM Mushola Al-Quba, di bawah motor penggerak daripada Bapak Haji Hermanto selaku ketuanya. Saya yang diberikan mandat, saya diberikan tugas oleh pengurus untuk memberikan kajian dan hidangan ilmu pada setiap hari Rabu, malam Kamis, pekan kedua dan keempat. Dengan ini saya yang menjalankan tugas juga memohon untuk dibukakan permohonan maaf yang seluas-luasnya. Sebab yang saya tahu, orang yang paling banyak ngomongnya, dia yang paling banyak keplesetnya. Orang yang paling banyak keplesetnya biasanya dia yang suka karena salahnya. Orang yang sering berbuat salah maka banyak dosanya. Yang banyak dosanya tempatnya di mana? Berat, gue sih ogah, makanya gue minta maaf. Apabila ada ucap dan sikap saya yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kepada siapa saya alamatkan ucapan ini? Yang pertama adalah kepada seluruh jajaran DKM, karena dengan wasilahnya lah DKM memberikan instruksi untuk saya bisa silaturahim 2 pekanan sekali atau sebulan 2 kali di mushola ini. Yang kemudian ucapan ini juga saya alamatkan kepada seluruh para jamaah yang sudah setia mendengarkan ucapan-ucapan saya yang saya sandur dari firman Allah atau sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira dimaafin Pak? Amin. Dimaafin Pak? Amin. Ada para jamaah kepada saya tidak menemukan satu poin pun kekeliruan, kesalahan atau tindakan yang kurang mengenakan pada hati saya. Saya tidak menemukan apapun. Karenanya sebelum orang meminta maaf, maka saya dahulukan orang tersebut tidak ada persoalan atau tidak ada ucap dan sikap yang melukai hati saya. Mudah-mudahan keadaan seperti ini akan terus berlanjut pada jalinan silaturahim kita. Kita baca suratul Fatihah sekali lagi. Mudah-mudahan Allah menjaga usia kita, sehatkan badan kita sampai kita menjemput bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan bulan Ramadan kita pada tahun ini berkualitas baik, tinggi, meningkat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibus sabirin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastawdi'uka ma 'allamtanahu wa ma hafidhnahu wa qara'nahu fardudhu ilayna 'inda hajatina ilayk. Bareng-bareng baca Rabbi firli Rabbi firli Rabbi firli Rabbana atina fid dunya hasanah وقنا عذاب النار. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. يا الله بها يا الله بحسن بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث بها إن شاء الله تعالى من الآمنين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. حدثني الله وإياكم أجمعين. ثم السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.